Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskan kami, urapi dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu melimpah buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita mau peringati kenaikan Isa Masih. Sebetulnya agak janggal ya. Bukan, sebetulnya karena ini hari besarnya umat Nasrani. Sebetulnya ya bukan kenaikan Isa Masih ya. Yang benar harusnya kenaikan dari Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan ya. Haleluya. Kenaikan Isa Masih atau kenaikan Tuhan Yesus sebenarnya apa? Yang dirayakan itu apa sebenarnya ya? Apa sebenarnya yang terjadi pada waktu itu? Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 ya, itu ada tertulis pada waktu itu Yesus mengajak banyak orang ke suatu tempat, dan orang-orang bertanya begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Dan jawabnya Yesus ini, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya. Jadi orang-orang tanya mengenai pemulihan kerajaan Israel, tapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak perlu tahu soal itu. Ya, si Tuhan. Dan ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katanya bumi ini bulan ya. Nah, ujung buminya ujung bumi di mana ya? Saudara, pada waktu manusia masih belum tahu kalau bumi ini bulan ya. Pemasmur sudah menulis bulatan bumi ya. Alkitab sudah tahu bahwa bumi ini adalah bulan. Nama Tuhan luar biasa. Ayat 9 katakan, Kisah Para Rasul 1 ayat 9 katakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saudara-saudara, ya, kalau saya bayangkan pada waktu itu, ya, kan Yesus itu sudah biasa bersama dengan murid-murid, bersama dengan orang banyak, berbondong-bondong, biasa sudah. Tapi pada kejadian ini, ya, pada kejadian ini, kalau saya bayangkan itu, saudara, tiba-tiba ada itu ya, balon yang bisa terbang, ya, balon yang diisi kasih. Nah, pada waktu itu tiba-tiba Yesus memberkati murid-murid begini. Tiba-tiba seperti balon yang terangkat sendiri. Kita nggak tahu apakah cepat apakah pelan, tapi saya rasa pelan, ya, pelan. Sehingga mereka kagum. Bayangkan, lagi bersama-sama. Tahu-tahu Yesus terangkat. Saya pikir mereka akan bahasa Jawanya itu domblong, apa? Tercengang ya. Kaget. Kok Yesus tiba-tiba naik ke atas ya. Saking kagetnya itu sampai mereka itu tetap melihat ke atas walaupun sudah tidak terlihat ya. Yesus sudah tidak terlihat karena tertutup oleh awan, tetapi mereka tetap lihat ke atas ini ya. Sesuatu yang mengejutkan ya, sesuatu mengejutkan. Kalau kita mengalami seperti itu pada waktu
itu misalnya kita ada di sana, mungkin saya juga akan terpesona, kaget ya. Yesus yang biasanya bareng ngomong-ngomong, tahu-tahu dia waktu Yesus memberkati diri, tahu-tahu dia terangkat ke surga. Apa yang terjadi? Saudara yang dikasih Tuhan ya. Kemudian apa arti? Ayat 11 katakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Wah, saudara. Jadi pada waktu itu ada dua orang yang saya yakin itu adalah malaikat Tuhan. Malaikat berkata, ya, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ya. Yesus ini yang terangkat ke surga. Jadi Yesus itu terangkat naik ke surga itu tidak naik kendaraan, tidak naik kendaraan apapun, tapi Yesus terangkat seperti balon itu terangkat, ya, terangkat ke surga, meninggalkan mereka itu. Dan satu janji, ya, yang diucapkan oleh dua orang itu yang saya percaya bahwa ini adalah malaikat, ya. Kamu akan Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Aduh, puji Tuhan, dahsyat saya pikir. Ada janji bahwa Yesus naik ke surga itu dia akan kembali. Saudara-saudara, orang suci ya pada umumnya, nabi-nabi pada umumnya, ya hanya beberapa orang saja yang tidak ada kuburnya, ya, di antaranya ya Henokh, Musa, ya Elia, ya itu tidak ada kuburnya. Yang lain ada kuburnya. Yesus, wah Yesus jelas dia itu adalah dari surga, dan dia naik ke surga, ya, tidak ada kuburnya, ya, tapi ada janji bahwa dia akan datang kembali, ya, puji Tuhan. Lanjutkan ya. Yesus terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga. Ngapain? Ya. Apa mungkin Yesus terangkat ke surga ya? Sini saya katakan. Apa mungkin Yesus terangkat ke surga? Ngapain di surga itu? Apa mungkin Yesus terangkat ke surga? Ya. Dan ngapain dia di sana itu? Ya. Alkitab pun menjelaskan buat kita. Alkitab menjelaskan. Pada Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Cuma ada dikasih Tuhan, Yesus ini apa mungkin naik surga? Mungkin, karena Yesus itu memang dari sana. Yesus sudah dari surga, ya. Yesus dari surga karena itu mungkin dia untuk naik ke surga, ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi ada bagian bilang naik turun ke surga. Ya, kalau saya perlu dipertanyakan, ya, perlu dipertanyakan. Tapi Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Tadi saya katakan hanya beberapa orang yang, ya, misalnya Elia, Musa, dan Henokh. Hanya orang-orang ini ya, tidak ada kuburannya. Tapi yang lain ada kuburannya. Yesus termasuk ada kuburannya, naik ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Tadi bagian yang pertama adalah apakah mungkin Yesus naik ke surga? Mungkin, karena Yesus memang dari surga, dari sana dia datang. Ya, karena kita katakan tidak ada orang lain yang bisa naik ke surga. Ya.
Jadi ini apakah mungkin Yesus naik ke surga? Mungkin, karena Yesus memang dari surga, datang dari surga. Ya. Lalu untuk apa? Ngapain? Ya. Ngapain datang? Dia pergi ke surga itu untuk apa? Ngapain pergi ke surga? Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, Alkitab menjelaskan pada kita ngapain Yesus naik ke surga itu. Ya. Coba kita membaca di dalam Yohanes pasal 14 mulai ayat yang pertama ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara, wah, dahsyat. Ngapain Yesus naik ke surga itu? Ya. Apakah mungkin karena Yesus memang dari surga? Ngapain? Ya. Kenapa? Apa yang dikerjakan? Ternyata kita memberikan penjelasan buat kita. Yesus menyediakan tempat bagimu, bagi saya, bagi saudara yang percaya, yaitu yang percaya pada Tuhan Yesus. Yesus menyediakan tempat. Haleluya. Saudara percaya ini? Amin. Tapi tidak semua Pak yang percaya, hanya beberapa saja ya. Tapi tidak apa-apa, mungkin karena dia tidak tahu ya, yang lain percaya tapi tidak ngomong gitu ya. Saudara percaya ini? Amin. Amin. Lebih banyak lagi ya, tapi belum 100%. Tapi tidak apa-apa lah. Tapi saya percaya bahwa kita semua percaya bahwa Yesus menyediakan tempat, menyediakan tempat buat saya. Belum jadi. Menyediakan tempat buat istri saya sudah jadi. Ya, karena itu istri saya sudah dibawa pergi ke sana. Saya mau ikut tak boleh. Ya, Tuhan. Saya bilang kalau Tuhan memberikan kepercayaan pada saya akan kerjakan. Ya, puji nama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Ayat yang ke tadi Yesus ayat ketiga dikatakan ini ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Waduh, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, betapa dahsyatnya. Saudara tidak merasa bahwa itu dahsyat. Saya merasa dahsyat sekali, saudara. Ya, karena nanti kalau saya mati, itu saya sudah dibawa ke suatu tempat yang sudah disediakan. Alkitab mengatakan itu bisa Firdaus, itu sebelah kanan pangkuan Abraham. Pokoknya itu tidak berdiri namanya apa saja lah. Pokoknya ada suatu tempat yang disediakan untuk saya dan saudara. Kalau tempatnya belum selesai, kita masih nunggu. Ya, oh haleluya. Kita nunggu. Kalau tempatnya sudah selesai, ya kita sudah dijemput lah. Haleluya. Jadi kalau kita lihat lebih lanjut, ya, Yesus terangkat ke surga yang kita peringati hari ini. Yesus terangkat ke surga itu mungkin karena Yesus memang dari surga. Apa yang dikerjakan sampai sekarang ini? Yesus menyediakan tempat. Wah. Nanti kalau tempatnya sudah selesai, dia akan datang kembali. Ya, saya ingat beberapa orang yang percaya pada Tuhan ya. Yang percaya pada Tuhan bahwa Yesus datang menjemput. Saya teringat almarhum Bapak Arthur ya, waktu dia akan meninggal, masih akan kurang beberapa hari gitu ya. Dia bilang, itu lihat di depan sudah ada kereta menjemput saya. Tuh. Ini alam roh ya. Kita melihat, kita nggak tahu kereta kita melihat nggak tahu. Tapi ada kereta yang menjemput. Ini artinya kalau rumahnya sudah selesai,
itu dia dijemput. Ya. Apakah Tuhan sendiri, apakah mereka Tuhan yang datang? Ya. Tapi banyak pengalaman yang mengatakan kalau orang mati, begitu mati, itu sebentar ya, tidak lama melihat tubuh jasmani ini melihat, tapi sudah itu gelap. Nah, pada waktu gelap inilah malaikat Tuhan datang yang membawa kita. Ya, tidak usah naik apa-apa. Ya. Tidak usah naik kereta api atau naik apa, tidak usah. Itu ada kuasa Tuhan yang mengangkat. Kalau Elia guru-guru sekolah minggu dulu ya, zaman saya kecil, guru sekolah itu mengatakan bahwa Elia diangkat dengan kereta api, ya. Kereta berapi gitu. Maksudnya bukan kereta api KIA, bukan kereta berapi. Tapi sebenarnya Alkitab tidak mengatakan begitu. Kereta berapi itu memisahkan antara Elia dan Elisa. Kalau diangkatnya dengan apa? Usulan itu dengan apa? Angin badai. Ya. Wah, luar biasa. Ya. Itu zaman dulu sebelum Tuhan Yesus. Tapi pada zaman Tuhan Yesus ini jelas, ya, jelas bahwa Yesus datang dan menyediakan tempat. Kalau tempat sudah selesai, Yesus akan menjemput kita. Ya. Orang yang berkata, wah dari dulu kan Tuhan Yesus hampir datang. Ya, sudah, kita tidak usah mikiri Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Memang Yesus akan datang yang kedua kali. Seperti malaikat dua orang yang berpakaian jubah yang berpakaian putih itu dikatakan bahwa Yesus akan datang kembali untuk kali yang kedua. Datang yang pertama, Tuhan Yesus itu datang sebagai bayi yang mungil, ya, sebagai bayi, waduh, yang dia adalah firman yang menjadi manusia sebagai bayi, ya. Tetapi nanti datangan yang kedua, Yesus itu akan datang sebagai hakim yang adil. Lalu siapa yang diadili? Ya. Ada seorang anak rumah saya dekat sekolah, depannya sekolah. Dia mengatakan bahwa Isa itu akan datang kembali, lalu menjemput siapa? Menjemput sama tertentu. Tapi Alkitab tidak mengatakan begitu. Ya, mari kita percaya aja pada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, haleluya. Kita kembali, kita lihat dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Tadi sudah kita baca, tapi kita ulangi pasal ini ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Kalau kedatangan Yesus yang pertama itu sebagai bayi, ya. Bahkan bayi keadaannya adalah sangat miskin, ya. Tetapi luar biasa, ya. Walaupun bayi itu sangat miskin, tetapi orang yang memberi persembahan orangnya cukup kaya, ya. Orang Majus, emas dan sebagainya, ya. Sehingga emas ini bisa dipakai untuk hidup beberapa tahun, ya. Karena mereka yang nyuruh, jadi bayi Yesus ini pergi ke Mesir bersama dengan ibu dan bapaknya, dari Maria dan Yusuf. Persembahan yang mereka dapat ini saya yakin itu untuk hidup mereka di Mesir. Karena di sana kan Yusuf itu kan tukang kayu, tapi kan di Israel, kalau di Mesir gimana?
Ya barangkali tidak ada orang yang tahu. Saya tidak tahu apakah alat-alatnya itu apa, tidak tahu saya. Tetapi yang penting bahwa Yesus ternyata bisa hidup di sana. Dan saya yakin bahwa dia hidup itu ya dengan hasil pemberian itu. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Yesus terangkat ke surga dan dia akan kembali seperti, berarti kembalinya itu seperti Yesus waktu terangkat jadi dewasa, bijaksana, ya, luar biasa, ya, bijaksana, kebijaksanaan yang luar biasa. Yesus naik, dia turunnya akan sama dengan waktu dia naik, dia itu sudah dewasa, menjadi hakim yang adil, ya. Bagaimana ini, ya, luar biasa, ya. Menurut saya ini adalah luar biasa. Bagaimana kita menilai luar biasa dan tidak? Ini sebenarnya kita merasa ini luar biasa dan tidak, itu sebenarnya ada hubungannya dengan kita hidup itu apa? Kita hidup bagaimana? Maksudnya apa? Kita hidup itu sebagai manusia baru atau kita hidup sebagai manusia lama? Ya. Kalau kita hidup sebagai manusia lama, ya tidak ada apa-apa. Kalau kita hidup sebagai manusia baru, maka roh kita akan bernyala-nyala. Seperti contohnya dua orang murid yang pergi ke suatu tempat namanya Emmaus, ya. Waktu Yesus datang kepada mereka, ya, mereka tidak menyadari, tapi mereka berkata bahwa hatinya itu berkobar-kobar, menyala-nyala, berkobar-kobar. Tapi ya mereka tetap aja tidak mengetahui. Cuma dari kasih Tuhan. Kita mendengar berita ini biasa-biasa saja atau bagaimana? Kalau kita mendengar berita ini biasa-biasa saja, saya khawatir bahwa saudara tidak menyala-nyala dalam roh. Kalau ada kuasa di dalam roh, kita menyala-nyala, hati kita berkobar-kobar. Waduh, betapa dahsyatnya. Nah, Yesus yang biasanya 3 tahun lebih bersama-sama dengan murid-muridnya, tiba-tiba waktu Yesus memberkati kita, tiba-tiba terangkat. Bukan naik kendaraan, terangkat begitu saja. Hal yang tidak mungkin terjadi, ini yang terjadi. Waduh. Seperti apa yang saya katakan di sini, ya. Bahwa Yesus terangkat, ya. Yesus terangkat. Apakah mungkin? Karena Yesus itu memang Alkitab mencatat bahwa Yesus itu adalah dia dari surga. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Jadi dia bisa terangkat, ya. Lalu dia kerjanya apa ke sana itu? Ya. Salah satunya adalah membuat tempat buat kita, membangunkan tempat buat kita. Dan janji, ya, baik janji yang disampaikan oleh 2 orang tadi yang saya katakan malaikat itu, bahwa dia akan datang kembali. Datang kembali, pertanyaannya untuk siapa datangnya? Siapa orang-orang? Jadi Yesus datang kembali untuk siapa? Bukankah sekarang ini banyak orang yang tidak percaya? Alkitab bahkan Almanak tanggalan sudah menyebutkan bahwa Yesus naik ke surga, tapi sudah disebut Yesus, ya. Isa, kenaikan Isa Al-Masih, ya. Isa Al-Masih. Tapi itu adalah Yesus yang naik. Nah, tadi pertanyaannya, apakah mungkin? Mungkin, karena dia memang dari surga, jadi dia mungkin datang ke surga. Untuk apa dia naik ke surga lagi? Yaitu untuk menyediakan tempat, ya. Berapa lama dia? Apakah dia datang lagi? Dia bilang, nanti dia akan datang kembali. Tapi datang kembalinya itu masalahnya sudah beda. Kalau dulu dia datang mencari orang-orang yang tersesat, mencari orang-orang yang berdosa, dicari. Dia datang sebagai manusia, sebagai bayi, ya. Yesus datang dan mencari
orang-orang yang tersesat untuk diselamatkan. Ya, haleluya. Dan sekarang dikatakan bahwa Yesus naik ke surga, lalu jangan datang kembali lagi. Datang kembalinya itu siapa? Gitu, ya. Datang kembalinya itu siapa? Alkitab menjelaskan buat kita, saudara. Kalau kita percaya bahwa Yesus itu, ya, memang firman yang menjadi manusia, bahwa Yesus itu dari surga datang, ya. Karena itu dia bisa ke surga, dia bisa naik lagi ke surga. Cara naiknya tidak pakai kendaraan, ya. Cara naiknya disaksikan oleh banyak orang, kira-kira 500 orang, ya. Banyak orang yang menyaksikan bahwa Yesus naik ke surga, ya. Kemudian untuk datang ini, berarti kalau Yesus datang lagi itu untuk siapa? Kita harus tanya pada Alkitab, gitu. Jangan meraba-raba, ya. Jangan meraba-raba. Oh, ini untuk agama ini, agama ini. Bukankah Yesus datang ke dunia ini bukan untuk membuat agama? Tapi Yesus datang ke dunia ini adalah mencari mereka yang sesat. Bukankah Yesus datang ke dunia ini hanya mengatakan siapa yang percaya padaku akan beroleh hidup yang kekal. Jadi untuk siapa itu? Ya, Alkitab menjelaskan kepada kita. Yohanes pasal 10 ayat 14, ya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi dia datang untuk siapa? Alkitab katakan bahwa Yesus itu berkata, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku. Yesus mengenal. Kita ini adalah domba-domba Allah, ya. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan, ya. Berarti Tuhan Yesus mengenal kita, dan harusnya kita juga mengenal, ya. Haleluya. Ada satu ilustrasi, ya. Sebetulnya bukan ilustrasi tapi seperti show, ya. Domba-domba itu, ya, yang lagi makan lagi apa, gitu, ya. Kemudian kalau gembalanya datang, kemudian gembalanya mengatakan sesuatu, saya tidak tahu apa yang dikatakan gembala itu, tapi maksudnya suruh kumpul, maka mereka kumpul. Ini dicoba, ya. Ucapan yang sama dicoba oleh orang-orang yang bukan gembala, ingin mencoba mereka, tapi ternyata domba-domba itu tidak ada reaksi, diam aja, makan dan tetap makan aja, jalan-jalan aja. Tapi kalau gembala yang asli itu mengatakan sesuatu, maka mereka berhenti makan dan mereka kumpul. Itu dahsyatnya, ya. Karena itu di sini Yesus, akulah gembala yang baik. Yesus mengatakan begitu. Dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara-saudara, haleluya. Ini dahsyat ilustrasi yang disampaikan, menurut saya dahsyat sekali. Waktu saya melihat mereka mencoba itu di Israel sana, mencoba domba-domba itu dipanggil, tidak respon, tidak ada apa-apa, tetap aja domba-domba itu. Tetapi kalau gembala yang kasih itu manggil, mereka berhenti makan, kumpul. Wah, memang gembalanya dombanya agak unik, ya. Dombanya agak unik, mereka bisa tersesat. Jadi ilustrasi yang disampaikan Alkitab itu luar biasa. Tapi Yesus mencari mereka yang tersesat. Alkitab menjelaskan buat kita, ini saya terangkan lagi, saya terus lagi, ya. Yesus, hari ini kita memperingati Yesus naik ke surga. Walaupun Alkitab berkata bukan Yesus tapi Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih, ya biarlah. Tapi kita percaya itu adalah Yesus yang naik ke surga. Apakah mungkin Yesus naik ke surga? Naik kendaraan apa? Ya. Yesus naik ke surga disaksikan oleh banyak orang. Tidak naik kendaraan apa-apa, tapi dia terangkat ke surga. Ya. Untuk apa dia naik ke surga? Dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Dan
Yesus berkata atau malaikat berkata bahwa Yesus yang naik surga ini dia akan datang kembali. Yesus juga mengatakan begitu, dia akan kembali. Saudara-saudara, waktu Yesus berkata bahwa anak manusia itu akan mati, tapi pada hari yang ketiga akan bangkit, itu murid-murid itu mendengar, tapi mereka tidak ngerti, mereka tidak tahu. Ya. Yang percaya itu justru imam-imam, justru musuh dari Yesus, justru yang menyalahkan Yesus ya. Karena itu dia bingung, gimana ini? Ayo kuburnya dijaga supaya tidak dicuri oleh murid-muridnya, nanti dicuri kemudian mengatakan Yesus bangkit. Wah. Tapi sebenarnya dijaga itu, kalau pikiran saya, ini adalah membuktikan kebenaran daripada Alkitab. Dijaga. Jadi tidak mungkin Yesus dicuri, tidak mungkin. Dijaga. Ya. Yesus, ya, tadi saya katakan bahwa Yesus mengatakan bahwa pada hari yang ketiga akan bangkit, dan ternyata orang lupa mengajar, kata-kata itu lupa. Yang ingat justru imam-imam kepala, justru murid-murid musuh Tuhan Yesus, sehingga mereka menyuruh untuk menjaga kubur ini. Ya. Oh, puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi Yesus yang ini akan datang kembali. Kepada siapa dia datang kembali? Alkitab menjelaskan bahwa Yesus itu adalah sebagai gembala yang baik. Dan dia berkata bahwa aku mengenal domba-dombaku. Berarti dia datang itu adalah untuk domba-dombanya. Kalau kedatangan yang pertama, dia itu sebagai bayi. Kedatangan yang pertama, ya, dia itu mencari domba-domba yang sesat, ya, mencari. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Karena itu semua orang harus dihukum, ya. Kalau masalah yang sekarang ini Yesus datang kembali, bukan seperti dulu sebagai bayi, tidak, tapi dia datang sebagai hakim yang adil. Ke siapa dia datang? Yaitu kepada domba-dombanya, dan domba-domba itu akan mengenal. Karena itu perlu kita mempunyai waktu untuk berdoa. Kita punya waktu untuk berdoa sehingga kita tahu bahwa Yesus atau tidak. Sekarang ini ada aliran apa gitu ya, yang ternyata alirannya ada aliran sesat. Karena orang ini yang menyatakan dia ini adalah Mesias, ya, sesat aliran, tapi tidak ketara, ya, tapi sudah terbukti sekarang. Ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang kita lakukan pendetailan, mungkin sudah saya katakan beberapa kali, banyak sekali. Yesus terangkan di surga. Ini mereka mengatakan bahwa Isa terangkan ke surga. Ya, sudah percaya saja. Namanya apa saja boleh. Apakah mungkin? Saya berikan dulu. Mungkin tidak? Mungkin. Karena Yesus memang dari surga. Karena dia mungkin. Lalu pertanyaannya, untuk apa? Ya, untuk apa Yesus datang ke surga? Ya. Yesus datang ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang berdosa, orang yang disalib. Sebelahnya Tuhan Yesus itu, waktu orang itu dia berkata, Yesus, kalau mau ingatlah padaku. Yesus berkata, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, puji nama Tuhan. Menyediakan tempat, ya. Kemudian dia akan datang kembali, ya, puji nama Tuhan. Kemudian kalau datang kembali itu kepada siapa? Ya, untuk siapa dia datang kembali? Ya. Dia datang kembali ini adalah datang kepada domba-dombanya.
Nah, Yesus mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu datang. Gembala itu kenal domba-domba, dan domba-domba itu juga mengenal. Karena itu perlu, ya, perlu untuk kita mempunyai jam doa, mempunyai jam doa, supaya kita benar-benar kita kenal bahwa Yesus itu siapa. Seperti tadi saya katakan bahwa ada aliran yang sesat, ada aliran yang sesat, ada orang yang mengatakan bahwa dia itu adalah Mesias. Tapi jauh sebelum ini Yesus sudah berkata, hati-hati, ada nabi-nabi palsu, ya. Ada orang yang mengatakan bahwa dia akan dia datang atas nama dirinya sendiri. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita tidak sampai kita tersesat. Kita mempunyai waktu-waktu untuk bersujud dengan Tuhan, mempunyai waktu-waktu untuk berdoa pada Tuhan, dan kita waktu-waktu kita, ya, mulai besok, ya, itu ada doa selama 10 hari, ya, doa untuk pencurahan Roh Kudus. Yang membuat kita menyala-nyala itu apa? Ya, Roh Kudus yang dalam kita itu, ya. Waktu dua orang murid pergi ke Emmaus, dia tidak bisa mengenal Yesus, padahal Yesus sendiri yang datang. Kan aneh, ya. Tidak bisa mengenal Yesus. Seharusnya apalagi kalau mungkin penglihatan bisa ini, ya, tapi kalau suara, ya. Misalnya saya lagi kumpul di satu ruangan ini, misalnya ada seorang yang masuk, kemudian orang itu berbicara, saya nggak tahu siapa ini. Aku mengenal domba-dombaku, ya, mengenal, tahu ini siapa ini. Oh, Pak Agus bilang ini supaya enggak, gitu, ya. Oh, ini Pak Octavianus ini. Tahu kita, dari suaranya tahu. Tapi Yesus datang kepada dua murid yang pergi ke Emmaus, mereka nggak tahu. Tetapi mereka sudah, hatinya itu apa? Rohnya itu berkobar-kobar, tapi mereka nggak tahu. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Tapi karena rohnya berkobar-kobar, ini kemudian dia sampai di Emmaus, ya. Waktu dia melihat Yesus, sepertinya Yesus mau melanjutkan aja, tapi mereka mempersilahkan untuk masuk. Setelah Yesus masuk, mereka itu tidak tahu. Setelah Yesus pecah-pecahkan roti, baru mereka tahu, oh, ternyata ini Yesus. Pada saat itu kemudian Yesus tidak terlihat hilang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya bisa membayangkan pada waktu itu, barangkali saya kalau bersama-sama dengan mereka pada waktu itu 2000 tahun yang lalu, pasti saya juga mengalami seperti itu. Yesus mati, kecewa. Wah, saya ini mengandalkan Yesus menjadi raja, ternyata dia mati, kecewa banget. Kalau misalnya Yesus dia menjadi raja, enak kan? Kurang makan, roti cuma 5 roti dan 2 ikan, cuma dipecah-pecahkan saja, dibagi 5.000 orang yang makan, masih sisa lagi. Sisanya lebih banyak, sisanya 12 bakul. Wah, kalau dia jadi raja, wah, ya. Saya pikir luar biasa. Tapi dia ternyata mati, ya. Walaupun Yesus berkata kepadanya ketika akan bangkit, tapi ternyata tidak ada yang ingat. Perempuan-perempuan itu yang nampaknya begitu mengasihi Tuhan, begitu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka juga tidak tahu. Waktu mereka datang ke kuburnya sudah terbuka, ya, mereka tidak tahu. Bahkan Maria Magdalena, ya, dia menyangka bahwa Yesus ini apa? Yesus ini adalah penjaga kubur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau roh kita tidak menyala-nyala, ya, roh kita tidak menyala-nyala, kita akan salah mengerti. Kita tidak bisa
terima, ya. Yesus itu adalah Tuhan, nggak percaya. Tapi kalau roh menyala-nyala, Tuhan menyala, Roh Kudus diberikan hikmat, akal budi, percaya. Rohnya menyala-nyala dan kita bisa percaya. Jadi kalau saudara yang hadir pada saat ini percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan, maka itu artinya saudara dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Artinya Roh Kudus ada pada saudara. Kalau tidak, menyebut Tuhan Yesus kita tidak sulit. Tidak bisa menyebut Yesus kita tidak bisa. Yang bisa menyebut Yesus itu masih bersyukurlah, karena saudara masih ada di dalam kasih karunia di nama Tuhan. Ya, haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan. Ya. Mari saya undang pemain musik ya. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ya. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bahwa Yesus dari surga. Apakah mungkin dia naik ke surga? Mungkin, karena memang dia dari sana. Caranya bagaimana? Gak usah naik apa-apa. Dan Alkitab katakan hanya satu yang bisa naik. Kalau ada yang bisa naik, apalagi pendeta yang katakan bisa naik, sudah dipertanyakan. Yang pertanyakan siapa? Alkitab sendiri. Sebab Alkitab katakan yang bisa naik itu hanya satu. Bapa Engkau baik.
kasih kesempatan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, inilah rangkaian ibadah kami. Kami persembahkan kepadamu Tuhan. Hamba-hambamu yang sudah melayani, baik singer, song leader, tamburin Tuhan, baik yang terlibat di dalam apapun Tuhan, dalam kegiatan ini, hambamu yang memimpin pujian Tuhan, bahkan kami yang datang saja, kami sangat percaya Tuhan bahwa persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Karena itu kami mohonkan tangan kasih-Mu menjamah kami. Haleluya. Biarlah belas kasih Tuhan yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, melimpah buat semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Biarlah saudaraku yang dikasih Tuhan pulang dengan berkat ilahi, berkat damai sejahtera Allah itu menyertai sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan, dengan kendaraan apapun kami pulang, Tuhan menyertai. Hindarkanlah kami dari kerusakan kendaraan, dari mara bahaya, dari tangan-tangan orang jahat, dari kecelakaan. Ya Tuhan, tetapi dengan berkat dan perlindungan Tuhan, kami boleh sampai di rumah dengan berkat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa dan menikmati pemeliharaan Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Yesus memberkati. Silakan.